Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Maulana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Open System Interconnection atau OSI 7 Layer Model. Pengantar OSI, International Organization for Standardization atau ISO, membuat berbagai macam skema standarisasi jaringan. ISO kemudian membentuk sebuah model jaringan dengan tujuan untuk menjembatani pengembang peranti jaringan agar tetap bisa digunakan atau berkomunikasi walaupun dikembangkan oleh beberapa pengembang. Model jaringan tersebut adalah Open System Interconnection atau OSI. OSI membagi kompleksitas komunikasi data asal ke tujuan dengan lapisan-lapisan yang tiap lapisan mempunyai fungsi dan hubungan antar lapisan. Model referensi OSI. OSI memberikan pandangan yang abstrak dari arsitektur jaringan yang dibagi dalam 7 lapisan. Nah, lapisan tersebut bisa dilihat pada gambar, yaitu lapisan pertama fisikal, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima sesi, yang keenam presentasi, dan yang terakhir lapisan ketujuh adalah aplikasi. Nah, ketujuh layer tersebut mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama, sebuah layer harus dibuat bila diperlukan tingkat abstraksi yang berbeda. Yang kedua, setiap layer harus memiliki fungsi tertentu. Yang ketiga, fungsi layer di bawah adalah mendukung fungsi layer di atasnya. Yang keempat, fungsi setiap layer harus dipilih dengan teliti sesuai dengan ketentuan standar protokol internasional. Yang kelima, batas-batas setiap layer diusahakan untuk meminimalkan aliran informasi yang melewati antarmuka. Langsung pada penjelasannya, untuk layer pertama atau physical layer atau lapisan fisik melakukan fungsi pengiriman dan penerimaan bitstream dalam medium fisik. Dalam lapisan ini, kita akan mengetahui spesifikasi mekanikal dan elektrikal dari media transmisi serta antarmukanya. Yang kedua, atau layer kedua merupakan data link. Pada layer kedua, komunikasi data dilakukan dengan menggunakan identitas berupa alamat simpul fisik yang disebut dengan alamat hardware atau hardware address. Yang ketiga adalah network layer. Pada lapisan ini terjadi proses pendefinisian alamat logis atau logical addressing. Kemudian mengombinasikan multiple data link menjadi satu internetwork. Lapisan network bertanggung jawab untuk membawa paket dari satu simpul ke simpul lainnya dengan mengacu pada logical address. Fungsi lain dari layer ini adalah sebagai paket forwarder atau penerus. Lapisan network sebagai paket forwarder mengantarkan paket dari sumber ke tujuan yang disebut dengan istilah routing. Selanjutnya layer keempat atau transport layer. Lapisan transport bertanggung jawab terhadap pengiriman source to destination atau end-to-end yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Service point addressing. Suatu komputer sering menjalankan berbagai macam program aplikasi ataupun services berlainan pada waktu yang bersamaan. Karena itu, lapisan transport ini tidak hanya menangani pengiriman source to destination dari komputer satu ke komputer yang lain, namun lebih spesifik kepada delivery jenis message untuk aplikasi yang berlainan. Dengan demikian, setiap message yang berlainan aplikasi harus memiliki alamat tersendiri yang disebut service point address atau yang lebih umum disebut port address. Selanjutnya layer kelima atau session layer. Nah, lapisan sesi membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan terminasi hubungan antar simpul. Lapisan aplikasi dan presentasi melakukan request dan menunggu respons yang dikoordinasikan oleh lapisan di atasnya, misalnya RPC atau Remote Producer Call, protokol yang mengeksekusi program pada komputer remote dan memberikan nilai balik kepada komputer lokal sebagai hasil eksekusi tersebut. Yang kedua, Node.js API, itu session layer application programming interface. Yang ketiga, NFS, Network File System. Yang ketiga, SQL, Structured Query Language.
Selanjutnya, layer ke-6 adalah presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software seperti Linux Workstation dalam Windows NT dan juga Network Shell, Virtual Network Computing atau VNC, atau Remote Desktop Protocol atau RDP. Lapisan presentasi melakukan coding dan konversi data, misalnya format data untuk image dan sound, yaitu JPG, MPG, TIFF, WAV, dan lain-lain, konversi ABCDIC ke ASCII, presentasi Big Endian dan Little Endian, kompresi dan enkripsi. Layer terakhir yaitu layer ke-7 atau application layer. Aplikasi layer adalah layanan atau service yang mengimplementasikan komunikasi antar simpul. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan membuat pesan-pesan kesalahan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai OSI 7 layer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.